Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Are you okay now? Alhamdulillah. Today we can meet Miss Eva again by online to study about English. In this meeting, the meeting 10, we discussing about the test PTS, the semester genap. And before we discussing, we always pray together. Listen to me and follow me na. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram waskena. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. Before we discussing, I give you the announcement, the high score from the test PTS 8.1. The name Ulya Naila, the score 85, and then 8.2, the class 8.2. The name Devinta Rahmalia, the high score 100. Congratulations, Mbak Rahmalia. And then Mutiara Nafisa Putri, the score 100. And congratulations, Mbak Mutiara. So the class 8.3, the name Amalia Prastika, the high score 75. And Mbak Lailatul Ramadhani, the high score, the 75. And then in MTS, I, Mr. Gilbert Marcelina, the high score 80. And 8B, Mbak Wulan Aulia Tri, the high score 82. Nah, Oke, Ibu translate to Indonesian. Sebelum kita membahas tentang soal PTS yang Ibu berikan kemarin di semester 2, untuk skor yang paling tertinggi kelas 8.1 diraih oleh Ananda Ulya Naila dengan nilai tertinggi 85. Untuk kelas 8 2 yaitu diraih oleh Ananda Devinta Rahmalia. Untuk skor yang paling tertinggi adalah 100. Nah, selamat ya Mbak Devinta. Dan Mutiara Nafisa Putri juga untuk skornya 100. Alhamdulillah. Congratulations, selamat untuk Mbak Nafisa. Untuk kali ini, kan ini adalah PTS, Ibu nggak ngasih untuk hadiah, tapi nanti ada sesuatu yang dari Ibu ketika kita masuk nak. Untuk kelas 8.3, yaitu kelas 8.3, 8, kelas point 8.3 itu ya, diraih oleh Ananda Amalia Prastika. Untuk skor yang paling tertinggi adalah 75, juga Mbak Lailatul Ramadhani. Untuk sama ya skornya yaitu 75. Untuk yang Wahid Hasim, untuk kelas 8A Mr. Gilbert Marcelina. Untuk tertinggi skornya nilainya 80. Dan 8B Mbak Wulan Auliatri, juga skornya paling tertinggi 80. Nah, selamat untuk Ananda yang Ibu sebutkan ini. Nah, jangan lupa untuk di semesteran genap nanti ketika benar-benar juga mendapatkan 100 itu memang 100.000. Tapi untuk PTS kemarin Ibu nggak ngasih informasi ketika mendapatkan 100 skornya bukan 100.000. Tapi nanti ada sesuatu yang Ibu berikan ketika kita masuk nak.
Okay, concentration. We discussing about the text PTS na. Choose the right answer. Nah, pilihlah jawaban yang betul sesuai dengan pertanyaannya, nak. Intinya Ananda harus tahu gramatikalnya, mengerti artinya sehingga tidak ngawur, tidak salah dalam menjawabnya. Question number 1. What does Rita do after she bla 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 breakfast? Nah, di sini menggunakan tenses present. Bentuknya adalah clause. Apa yang dikerjakan Rita setelah dia titik-titik sarapan? Ada 2 poin yang hampir di sini betul. Cuma collocation meaningnya yang harus Ananda pilih. Jadi penyesuaian arti yang Ananda pilih. Kalau pakai yang A, di sini subjeknya adalah si, nggak mungkin kita pilih. Nah, yang B ini punya arti makan, gramatikalnya juga betul. Nah, poin pada collocation meaningnya bentuk penyesuaian arti yang kurang. Nah, yang C di sini has bukan memiliki arti mempunyai, tapi memiliki arti menikmati. Nah, di situ juga subjeknya si, maka menggunakan has, betul. And D, eat itu punya arti makan, mirip ya dengan yang B, tapi gramatikalnya itu salah karena si menggunakan singular, maka ketika present harus pakai verb yang ada tambahan s. Nah, apa yang harus kita pilih? Apakah yang B atau yang C? Nah, kita lihat apa yang dikerjakan oleh Rita setelah dia, kalau kita makan sarapan, nah kurang nyaman. Sarapannya sudah makan kan gitu kan. Tapi kalau setelah dia menikmati sarapan, nah itu ya. Jadi yang pas itu adalah yang C. Dilihat dari gramatikalnya betul dan collocation meaningnya juga betul, penyesuaian arti. Nah, yang B sebenarnya betul, gramatikalnya betul, cuma pada kategori meaningnya yang kurang pas ya. Tapi Ananda ada yang milih C, ada yang milih B, nah itu dibetulkan untuk satu, itu nomor satu itu jawabannya B dan C. Tapi yang paling betul adalah yang C. Number 2, Sinta, does he love his mother? Nah ini juga tensesnya present. Apakah dia mencintai atau menyukai ibunya? Nah, di situ Sarah jawabannya kalimat bentuknya adalah present juga. Tetapi karena kalimatnya positif, nah yang diperhatikan ketika subjeknya tunggal di dalam grammatical untuk simple present pada verbnya harus ditambah s. Berarti yang Ananda pilih adalah yang B. Ya, yang A itu salah kurang S. Yang C itu adalah to infinitive, to love. Nggak dipakai. Yang D itu present continuous, padahal pertanyaannya adalah present. Berarti yang betul adalah B. Number 3. Putri often goes to the bla bla bla. She always read and borrow some book there. Nah, ketika seseorang itu pengen membaca banyak buku dan bisa dipinjam, nah Ananda harus pergi kemana gitu kan sebenarnya. Nah, bookshop itu toko buku, boleh membaca tapi nggak boleh dipinjam, harus dibeli. Berarti nggak mungkin kita pilih. Yang B bu library lah ini. Yang C bu school, nah itu membaca. Nah nggak semuanya ya kita diperkenankan untuk meminjam. And stationery yaitu termasuk dari panorama atau di sini kategori yang kita artikan adalah meteor. Nah, sesuatu tempat yang sepi. Nah, kita gunakan di sini yang boleh tempat untuk bisa membaca banyak buku dan bisa meminjam adalah library, yaitu perpustakaan. Jadi yang number 3 itu adalah jawabannya benak. Number 4, the birds bla 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 into the sky. Nah, itu subjeknya jamak dan menggunakan tenses present. Maka ketika subjeknya jamak, maka butuh verb pertama. Tidak usah ada tambahan s dan kalimat ini adalah kalimat positif. Berarti yang Ananda pilih adalah yang A, fly. Bukan flies tambahan es, bukan is fly, bukan was read. Nah, karena subjeknya jamak,
dan di situ menggunakan tenses present, maka verb yang Ananda pilih adalah yang A. Number 5. Andi doesn't bla 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 to sing. Nah, ini juga tensesnya present. Cuma kalimatnya menggunakan kalimat negatif, nak. Berarti verb yang Ananda pilih adalah verb pertama. Tidak ada embel-embel atau tambahan s, nak. Berarti Ananda harus memilih yang A. Tidak diperkenankan yang B karena di situ sudah ada kata bantu does. Maka di dunia simple present kalimat negatif cukup verb pertama. Tidak diperkenankan juga memilih to infinitive atau di situ memilih yang D is like. Nah, itu kalau menggunakan is mr itu miliknya present continuous. Berarti yang betul adalah yang A. Number 6. It bla 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 a lot of money to buy that car. Nah, sesuatu yang harganya yang membutuhkan banyak uang untuk membeli mobil itu. Ini juga tensesnya present. Subjeknya singular it. Maka Ananda harus berpikir verb yang ada tambahan s. Yang mana? Yang C. Kok nggak yang D, Bu? Nah, ketika subjeknya di situ akhiran pada bentuk T, yaitu termasuk konsonan, maka nggak usah tambahan es, cukup s. Yang tambahan es akhiran O, akhiran double S, akhiran termasuk dari CH, watch seperti nonton dan mencuci ya. SH itu kita menggunakan ES. Ketika subjeknya singular dan ini akhiran konsonan T, maka cukup ditambah S. Berarti Ananda harus milih yang C. Number 7. The cat is bla 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 fish because the cat is hungry. Kucing itu ngapain ketika ikan? Karena kucing itu lapar. Kalau sleeping, nah tidur, di situ ada fish mah termasuk dari bentuk ikan, nggak mungkin. Ya, kalau diartikan kucing itu sedang tidur, ikan kan nggak connect. Kalau yang B pun nggak connect, berjalan walking. Nah, yang C eating. Nah, ini. Kalau yang D Bu fishing, memancing ikan. Masa kucing memancing ikan? Nah, berarti yang Ananda pilih harus C. Number 8. The students bla 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 football in the field now. Nah, di sini ada Ananda harus langsung menuju pada bentuk time-nya, yaitu now. Berarti miliknya present continuous. Setelah itu kembali pada subjeknya. Subjeknya jamak the students, maka Ananda harus berpikir kata bantu jamak yang Ananda pilih, yaitu yang D, are playing. Siswa itu sedang bermain sepak bola di halaman sekarang. Number 9. They arrived bla 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 late than us. Nah, ini ada bentuk than, ini miliknya komparatif, tingkat perbandingan lebih. Setelah kembali pada adjektif kosakata yang ada di kurung late. Late di sini hanya satu suku kata. Dalam komparatif harus ditambah er karena let's ini akhiran e, cukup ditambah r aja. Berarti yang mana, Bu? Yaitu yang B. Number 10. That's well is bla 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 that this Chardin. Nah, termasuk dari kategori ini adalah juga komparatif, yaitu tingkat perbandingan lebih dan adjektifnya hanya satu sukata, big. Berarti Ananda harus milih yang tambahan er. Berarti yang mana? Bigger. Nah, termasuk dari kategori apa? Komparatif. Jadi punya arti apa di sini? Ikan paus itu lebih besar daripada ikan sarden. Nah, yang Ananda pilih yang B. Tidak diperkenankan yang biggest karena di situ komparatif, cirinya adalah konektornya pada then. Dan di sini adalah hanya satu suku kata, maka hanya yang ditambah er yang Ananda pilih. Nah, oke, kita lihat pada slide berikutnya. Number 11. Please don't move. Nah, jangan pindah. I bla 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 your photo now. Jadi di sini ada now, berarti present continuous.
Berarti Ananda harus berpikir yang ada verb ing-nya yang dipilih. Karena subjeknya I, maka kata bantunya am yang Ananda pilih. I am taking your photo now. Jadi jangan pindah. Saya sedang ngambil fotomu sekarang. Number 12. Dialog. Andi, where is John? Di mana John? Bob mengatakan, he is the bedroom. Dia itu berada di kamar mandi. He bla 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 a shower. Kalimat pada inti pada kalimat Bob ini menggunakan bentuk kalimat present continuous, dan di situ menggunakan subjek he singular. Berarti Ananda harus milih kata bantu yang ada kata bantunya yang singular. Yang mana? Yang B, is having. Kenapa nggak were having? Nah, subjeknya itu tunggal, nggak mungkin kita pilih. Dan have di sini bukan memiliki arti mempunyai, tapi sedang menikmati. Jadi di situ, di mana si John? Dia berada di kamar mandi. Dia sedang menggunakan atau menikmati showernya, berarti mandi. Nah, itu number 13. They bla 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 grammar in English first right now. Nah, dan now lagi. Berarti tensesnya adalah present continuous. Dan di sini yang Ananda pilih adalah verb ing. Kedua, lanjut pada subjeknya. Subjeknya they berarti jamak. Berarti Ananda harus milih yang bentuknya kata bantu jamak. Nah, itu yang mana? Yang A. Kalau yang C dan D, Bu, itu past continuous. Dan di sini adalah present continuous. Bukan yesterday, at, atau apa gitu ya. Nah, tapi ada right now, berarti di sini adalah present continuous. Berarti yang Ananda pilih yang A, are studying. Mereka sedang belajar grammar dalam bahasa Inggris pertama kali sekarang. Kalau are study kurang verb ing-nya. Nah, sekarang question 14. When I come to her house, she is bla bla bla. Lihat. Nah, ketika saya datang ke rumahnya, nah ini dia ngapain? Nah, kita lihat tensesnya apa. Yang pertama adalah simple present, dan yang kedua harus gimana? Dan di sini adalah bentuknya adalah clause. Nah, jadi di situ termasuk dari adverbial clause. Nomor 14-nya di situ kita gunakan dalam kategorinya kalimat artinya kalau ketika dia atau ketika saya datang ke rumahnya. Berarti pada poinnya activity kalimat yang keduanya melakukan sebuah kegiatan, dia sedang tidur. Nah, sedang tidur di halaman ya. Berarti menunjukkan present continuous kalimat yang keduanya. Berarti yang mana? Sweeping. Sweeping sedang menyapu halamannya, sedang tidur, sleepingnya. Ya, when I come to her house, ketika saya datang ke rumahnya, dia sedang menyapu rumahnya. Kata bantunya sudah ada di dalam kalimat itu, yaitu is. Berarti cukup Ananda milih yang verb ing. Okay, question number 15. Do you think Monas is bla 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 dan patung lilin in Bandung? Nah, apakah Anda pikir Monas titik-titik itu termasuk dari lebih tinggi daripada patung lilin yang ada di Bandung? Nah, di situ konektornya dan berarti tetap ini adalah miliknya komparatif. Kata sifatnya hanya satu suku kata yang Ananda pilih yang ada tambahan er. Higher itu termasuk yang C. Jawabannya yang betul adalah yang C. Oke, kita lihat berikutnya. Untuk question number 16. Bob is bla bla bla, then my older brother, he never make his room messy. Nah, kita lihat di situ ya. Bob itu adalah saudara laki-laki tuanya. Nah, di situ dia tidak pernah membuat ruangannya kotor atau berantakan. Masih kalimat komparatif, yaitu then. Di situ konektornya. Subjeknya atau di situ subjeknya tunggal yaitu Bob.
dan kata sifatnya hanya satu suku kata. Berarti Ananda pilih yang ada tambahan er yaitu yang C. Number 17. I want to be an accountant, so I think math is bla 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 to me than biology. Punya arti apa? Saya ingin menjadi akuntan. Jadi saya berpikir bahwa matematika itu lebih penting untuk saya daripada pelajaran biologi. Kalimat ini tetap adalah komparatif, ini yang banyak yang salah kemarin Ananda ya. Nggak melihat pada bentuk dan biologi ya. Komparatif itu yaitu kata sambungnya ada dan. Nah, kata sifat yang dipakai ini adalah lebih dari satu suku kata, maka sebelum kata sifat harus ditambah more. Berarti more important, bukan the most important, karena ini komparatif yang dipakai kalimatnya. Maka yang Ananda pilih adalah dari ciri miliknya komparatif yang C. Question number 18. We always speak English in our family, although we live in China. So I think English is bla 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 for me than Chinese. Nah, itu ya. Di sini juga komparatif. Ada than. Kata sifatnya hanya satu suku kata isi. Berarti yang Anda pilih adalah yang C. Question number 19. My mother can cook fried rice as bla 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 as Mr. Jonas. Nah, di dalam tingkat perbandingan yang Ibu terangkan beberapa pertemuan yang lalu ada 3, yaitu comparative degree, superlative degree, appositive degree. Nah, ketika ada as sama as, berarti ini konektor miliknya appositive degree. Maka di tengah-tengahnya cukup kata sifat. Tidak menggunakan more, tidak menggunakan most, tidak menggunakan tambahan er atau est. Jadi cukup kata sifat karena ini adalah appositive degree. Berarti Ananda harus memilih yang B, delicious. Question number 20. What is he doing? Apa yang sedang dia kerjakan? He is studying bla bla bla. Kalimat keduanya ini di dialog X and Y ini adalah present continuous. Butuh kategori time yang menunjukkan present continuous. Kalau yang A, yesterday miliknya simple past sama dengan last night. Kalau tomorrow miliknya simple future. Nah, yang paling betul apa? Right now, ya. Berarti time signal yang dipakai dalam present continuous di sini bisa now, bisa right now, bisa the present. Nah, di situ kita menggunakan yang bina. Untuk dari Romawi 2, please complete the dialogue using the provided sentence. Maksudnya punya arti apa? Sempurnakan dialog ini dengan kalimat yang disediakan mulai dari I sampai F. Di situ di dalam penyempurnaan dialog seperti ini Ananda harus paham artinya sehingga Ananda tidak terjebak. Kalau ini dialognya antara Ellie dan Jessie. Ellie, hi friend, how are you? Berarti ini menanyakan keadaan. Pasti Jessie akan menjawab apa? I am fine. Terus balik nanya, and you? Berarti untuk number one ini jawabannya adalah C. Ellie jawab juga, karena yang ditanyakan juga tadi and you. Maka Ellie mengatakan, I am good. What are you doing here? Saya baik-baik aja. Terus ngapain? Apa yang Anda kerjakan di sini? Jessie akan mengatakan apa? I am going to ATM outlet. Saya sedang pergi atau mau pergi ke ATM. Nah, titik-titik di situ harus menggunakan dari kategori yang mana? Nah, pertanyaan. Nah, do you know the nearest one? Apakah Anda tahu? Nah, ATM yang paling terdekat dari sini, Ellie akan mengatakan apa? Of course. The nearest ATM outlet is beside the bank. It is 100 meters from here.
ATM yang paling terdekat dari sini adalah di sebelahnya bank. Nah, kurang lebih dari 100 meter dari sini. Kita lihat di situ ya. Nah, setelah itu Jesse akan mengucapkan apa ketika sudah dijelaskan, dibantu penjelasannya, maka Jesse mengatakan thank you. Then which one is the bigger mall between City Mart and Town Mart? Nah, setelah mengucapkan pada greetingnya, yaitu terima kasih, kemudian dia menanyakan, salah satu yang mana yang lebih besar antara Mall City Mart dan Town Mart? Maka Eli akan mengatakan apa? City Mart is also as luxurious as Town Mart, ya, bahwa Mall City Mart itu lebih, hampir sama ya, sama istimewanya, sama termasuk dari kategori adalah ciri-cirinya sama dengan Toll Mart. Nah, setelah itu Jesse akan mengatakan apa? Some people said that City Mart has the same feature as Town Mart. Is that right? Nah, ini termasuk dari question tag. Ya, beberapa orang akan mengatakan bahwa Mall City Mart itu adalah sama cirinya dengan Town Mart. Apakah betul? Maka Eli akan mengatakan apa? Yes, it is. Nah, City Mart is bigger than Town Mart. Ya, berarti jawabannya yang B, yang nomor 5. Bahwa City Mart itu lebih besar daripada Town Mart. Nah, Jesse akan mengatakan apa? Oke. Kalau jawabannya you're welcome, berarti greeting yang di atasnya. Berarti harusnya mengucapkan thanks for information. Terima kasih informasinya. You're welcome, Eli mengatakan. Terima kasih kembali. Nah, oke. Untuk berikutnya, for your text for our student, please you study in chapter 4 about this is me when I was a baby or when I was childhood. In this chapter, you will learn how to tell your past experience, how to tell identify the right context, and how to write the right context. Tugas Ananda untuk pertemuan berikutnya, ya, Ananda hari ini harus belajar nanti buat pertemuan berikutnya di LKS Ananda pada bab keempat, yaitu chapter 4 yang judulnya tentang ini adalah saya ketika saya masih bayi atau ketika saya masih kanak-kanak. Di bab ini, bab 4 ini nanti kita akan mempelajari yang berkaitan bagaimana kita memberitahu tentang pengalaman masa lalu. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi pada teks rekon, ciri-cirinya rekon, teks rekon itu kayak apa, nanti kita ulas di pertemuan berikutnya. Dan bagaimana cara menulis pada teks rekon. Nah, di sini dari 3 poin ini di chapter 4, Ananda wajib untuk belajar, wajib membuka, wajib belajar pada LKS Ananda, sehingga nanti di penjelasan berikutnya tidak ada kesulitan. Oke, Alhamdulillah. Thank you for your attention, my student. Good luck for you. Don't forget, you always pray in your home. You stay in home if our God lost with the corona, so you can meet again in your class. See you next. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.